Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Eh, bisa dibantu? ini Pak, izin kami kebetulan untuk memenuhi tugas di modul 3.1 Pak di pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Ya, di modul demonstrasi kontekstual. Ya. Jadi kan Pak, kira-kira Bapak ada waktu ini Pak, kira-kira untuk saya wawancara. Sama. Ya, baik Pak. Sebelumnya kira-kira Bapak pernahkah mendengar ini tentang istilah dilema etika, Pak? Ya. Sama. Menurut Bapak apa sih maksud dari dilema etika itu, Pak? Ya. Dilema etika. Pendapat saya mungkin itu merupakan situasi yang terjadi ketika seorang itu harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, ya kan, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat putusan antara benar ataupun salah. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ini Pak kan yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Baik, mungkin saya akan terlebih dahulu mengkomparasikan apakah di dalamnya ada yang benar, ataupun ada yang salah, benar semua ataupun malah salah semua, gitu kan? Jika benar semua, maka saya akan yakin itu adalah dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa dijadikan rujukan moral. Tetapi sejauh ini, kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi, karena itu bukan termasuk dari keduanya. Keduanya Pak, itu bukan masuk dilema dan bujukan. Ya. Baik Pak, langsung saja yang berikutnya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak kan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Gitu. Ya. Baik, mungkin saya akan mempertimbangkan ya mana yang lebih memiliki maslahat lebih banyak. Iya. Ya. Bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Iya. Jadi hal yang memiliki maslahat lebih banyak akan diutamakan. Jadi tentu saja ini tidak mutlak ya. Ini tentu saja tidak mutlak. Dalam beberapa kasus kadang kita perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah. Kadang meski terkesan ada yang dirugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena dari sisi kemanusiaannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kan Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nantinya yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah. Yang pernah dilakukan dan pasti itu kita bila ada kasus atau permasalahan yang pasti kita membutuhkan informasi yang akurat ya, atau yang mendalam itu pasti. Sebisa mungkin saya tidak termakan informasi yang sifatnya parsial ya. Nah, karena kalau saya melakukan itu kemungkinan nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besar akan tidak tepat. Tidak tepat. Jadi saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan dalamnya, lalu kita ajak berdiskusi. Ini saya harapkan agar keputusan itu dapat dihasilkan lebih baik ya, dan juga melibatkan banyak orang. Oke, banyak orang Ya. utamakan. Nah, kemudian Pak, yang berikutnya, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya.
Seperti yang dijelaskan awal tadi, saya mengumpulkan banyak informasi ya terlebih dahulu. Ya, tidak langsung kita memutuskan. Saya akan memilih pada waktu kondisi yang tepat, yang tenang saat memutuskan. Pak harus tenang, harus ini Pak ya, santai itu dalam memutuskan suatu masalah ya Pak, tidak tergopoh-gopoh. Iya, iya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan gitu Pak pada kasus-kasus yang dilema etika tersebut. Ya. Ya namanya dilema ya. Iya. Pasti ada tantangan. Yang jelas perasaan. Ya, ada perasaan yang tidak enak ketika kita memutuskan sesuatu. Ya, perasaan tidak enak ini terutama jika ada berkaitan dengan personil guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Tantangan lainnya mungkin ketika ada suatu permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat. Nah, ada kekhawatiran keputusan yang diambil menjadi kurang valid, atau kurang objektif ya. Nah, itu mungkin jadi ada perasaan tidak enak, kemudian ada mungkin keputusan yang sifatnya cepat sehingga kurang valid keputusan itu dan kurang efektif Pak ya. Ya. Oke. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, kita lihat mungkin tergantung kasusnya. Yeah. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang dalam dan efek yang tidak terlalu besar, ya, mungkin bisa diputuskan pada saat itu juga. Yeah. Langsung. Tapi bila permasalahannya ya besar ya, saya lebih suka mengendapnya dulu atau kita cari dulu permasalahannya agak solusinya terlebih dahulu ya. Jadi bisa saja hal seperti itu dalam hitungan hari. Ini saya lakukan agar bisa menata hati dan pikiran yang tenang, yang jernih, sehingga keputusan kita ambil nanti bisa objektif dan bisa valid. Oke, baik Pak. Adakah seseorang nih Pak atau kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kita biasanya kalau ada permasalahan tentu kita bercerita ya dengan orang-orang yang punya pengalaman yang lebih banyak jam terbangnya menjadi pemimpin, gitu kan. Yang jelas kita berkolaborasi dengan teman sejawat mungkin rekan kepala sekolah dari pengalaman. Itu yang pengalaman ya. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi seperti itu seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya. Artinya ada kasus sudah pernah terjadi lagi, itu kan suatu pengalaman. Dan pengalaman itu menjadi kita lebih dewasa ya. Jadi kita tinggal buka dengan memori kita cari ini bisa dibilang menjadi jam terbang kita dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi pengalaman berharga Pak ya. Baik, berikutnya Pak, ini yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin yang pertama ya, kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Ya, kita sebagai pemimpin ini jelas tidak bisa kita mengambil semuanya puas. Ya, itu perlu kita pahami. Mau sebijak apapun, ketika kita memutuskan, tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas. Itu yang pertama, tidak puas ya. Ada yang tidak puas. Yang kedua, sebagai pemimpin kita harus berani ya memberikan suatu memutuskan demi kebaikan bersama. Dan mungkin yang ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan membuat saya lebih banyak sudut pandang. Pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua itu
dari sudut pandang orang lain. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita juga menerima masukan-masukan dari sudut pandang yang bisa kita pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Dan mungkin Bapak ada kesibukan lain Ya. selesai ini. Jadi Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses ya. Ya, Pak.